Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Teman-teman, sebelum konten kali ini kita mulai, tidak lupa untuk kita selalu saling mengingatkan untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah diberi banyak kenikmatan di dunia ini. Kemudian salawat serta salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Konten kali ini insyaallah kita akan melanjutkan konten kemarin dari babakan pakan, di mana sudah kita jelaskan pengalaman kita. Pola-pola pakan itu ada hijauan, kemudian pola fermentasi, silase, complete feed, cobor, atau mungkin teman-teman nanti punya metode-metode yang lain. Insyaallah di sini bahasan kita kali ini sampai di fermentasi, di mana saya beri judul kali ini adalah Simbah dengan kemampuannya membuat pakan fermentasi lebih dari 3 ton dalam satu hari, manual tanpa alat bantu yang modern, insyaallah. Yang dimana nanti untuk hitung-hitungannya, untuk belajar menghitungnya, insyaallah nanti teman-teman bisa lihat di konten Skarmindo Channel. Caranya adalah link di bawah ini, di judul di bawah ini, kemudian nanti bisa dilihat, diklik link tautannya berwarna biru ya, kemudian nanti teman-teman bisa langsung subscribe, insyaallah bisa lihat-lihat di situ cara hitung-hitungannya, nanti insyaallah lebih jelas di sana. Di sini saya mulai dari pengalaman kami, di mana dulu awalnya kita juga ternaknya tradisional, meskipun waktu itu sudah 20, kemudian sampai ke 100 insyaallah. Tapi kita juga menggunakan hijauan, kemudian mulai mengenal istilah fermentasi. Nah, dari situ kita belajar, yang mana kita, mohon maaf, mungkin awalnya tidak memperhitungkan nilai gizi. Kemudian kita hanya fokus pada cara pembuatannya, obat-obatnya gitu kan. Nah, nanti di Skarmindo Channel akan kita bedah secara hitung-hitungannya. Kemudian di sini kita juga memberikan gambaran kesalahan-kesalahan kami di saat awal-awal membuat pakan fermentasi. Yang pertama adalah volume ternak tidak sesuai kapasitas pakan. Jadi ketika ternaknya baru 10 atau mungkin baru 5, kita main fermentasi. Nah, ini ternyata menurut kami tidak efektif, karena kalau hanya sekedar 5 ekor dan itu masih bisa dicarikan rumput, kenapa harus buat fermentasi, insyaallah gitu. Kemudian dari jumlah tenaga juga, ketika sudah merangkak ke 100 kita menggunakan banyak tenaga, yang ternyata sekarang bisa kita saksikan. Simbah ini namanya Mbah Narto, di tim kami ini hanya 1 orang, beliau mampu untuk membuat 3 ton dalam waktu 1 hari. Kemudian yang kedua, berpatokan pada obat, mohon maaf ini. Kemudian keunggulan fermentasi yang ternyata tidak sesuai harapan kami, yang katanya bisa menaikkan protein sampai sekian persen. Wallahu alam, misalkan itu iya, itu hanya sebagai bonus saja, sehingga kita tidak menggunakan tujuan fermentasi untuk menaikkan kualitas. Misalkan jerami gitu ya, boleh menggunakan jerami, tapi kita harus memperhitungkan penguatnya, nilai gizinya, sehingga kita tidak berharap jerami ini nanti dengan obat tertentu dia bisa menaikkan protein sampai sekian persen, seperti itu. Kemudian yang ketiga, alat dan bahan yang belum memadai. Nah, ini waktu itu kita juga masih menggunakan plastik atau mungkin bak yang ternyata kurang rapat. Nanti bisa dijelaskan ketika kita praktek membuat pakan fermentasi. Yang ini yang membuat kelemahan kami, kesalahan ketika fermentasi ini diberikan kepada ternaknya, karena kurang rapat, kemudian belum ada drum,
sehingga nanti nggak maksimal tumbuh jamur atau belatung gitu. Kemudian waktu yang belum maksimal, ya, ketika penghujan, yang ngapain difermentasi gitu kan, ketika ada hijauan, kecuali nanti disesuaikan dengan volume, ketika volumenya besar, insya Allah. Kemudian teknik pembuatan yang tidak efektif, jadi mungkin tata letak yang kurang maksimal. Jadi misalnya dari segi tempatnya, lokasinya dari kandang jauh, atau mungkin nanti titik lokasinya dia lebih rendah, sehingga nanti ketika ngambil pakan nanti jauh lebih tinggi. Kemudian dari gudang membutuhkan waktu, jarak. Kemudian waktu menuangkan ini, pokoknya nanti alat-alat yang digunakan ini seyogyanya bisa mendukung. Lantainya mungkin dipelur, atau mungkin dibuatkan sebuah lokasi yang memang ini khusus untuk fermentasi. Karena ini juga nanti menentukan untuk kecepatan, kemudian juga keberhasilan. Misalkan mau di fermentasi di situ dulu gitu kan, tidak langsung di tempat wadah, sehingga nanti harus kita kerukup. Ini yang saya dapatkan dari teman-teman saya belajar, lebih maksimal ketika kita membuat dengan volume besar, kemudian kita biarkan dalam beberapa hari, 2-3 hari, tapi harus langsung 3 hari berikutnya harus langsung segera dimasukkan ke dalam wadah yang kedap, karena timbul panas sehingga maksimal untuk membunuh patogen yang tidak dibutuhkan. Itu mohon maaf, ini semua pendapat kami, nanti ada pendapat yang lain gitu. Kemudian tidak pernah mengukur masing-masing volume dari bahan baku, dari segi gizi, kemudian dari berat kering. Karena yang maksimal kita kemarin sudah sebutkan bahwasanya kadar air 20-30%. Ketika lebih dari itu, kemungkinan kalau jadi dan tidaknya sih Allah alam. Cuma nanti dari teksturnya juga nggak maksimal, itu akan terjadi pembusukan gitu. Kemudian dari sisi tenaga juga, kenapa saya ini lebih puas dengan beliau, Mbah tadi, Mbah Narto ini, karena ketika terlalu banyak tenaga ini juga nggak efektif. Nanti terlalu banyak ngobrol, kemudian waktu mengaduk juga nggak maksimal, gitu kan. Ketika proses mengadukannya ini kadang-kadang memang dibutuhkan agar homogen, gitu kan. Kemudian dari segi kadar air juga nanti berpengaruh. Ketika kadar airnya masih terlalu tinggi, untuk mengaduk ini juga lebih sulit, gitu. Insyaallah. Ya, mungkin teman-teman ini dulu bisa kita saksikan tadi beliau Mbah Narto dengan satu tenaga tuanya, dia bisa mengaduk, bahkan mengangkut sendiri dalam 3 ton. Ini memang semua sudah tersedia di dekat ya, sehingga memudahkan dalam proses pembuatannya. Jadi membuat pakan fermentasi tidak harus banyak tenaga, tapi yang jelas pastinya tetap kita ukur nilai gizi masing-masing bahan baku pakan. Ketika kita padukan nanti jadinya berapa itu harus terukur. Kemudian nanti dari sisi berat keringnya, si Mbah tadi memang sengaja tidak kami beri ilmu untuk menghitung, cuma beliau kita amanai untuk ininya 1 karung, ininya 5 karung, ininya 5 drum, ininya sekian bagor, ya, gitu. Sehingga beliau hanya tinggal nuang aja, tapi alhamdulillah prosesnya beliau maksimal. Cara mengaduknya, mohon maaf ini masih manual, tapi alhamdulillah hasilnya juga luar biasa. Mungkin itu dulu, selebihnya nanti bisa dilanjutkan di konten Skarmindo Channel, insyaallah. Cukup sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.